rekaman di video ide apa jenis mbak? Yuk kan nggak inget ya, nggak bawa catatan dia. Aku Udah, nggak apa-apa. santai banget. Nggak apa-apa, Tia yang kesimpulan. Aku nggak bisa ngomong mbak. Tante nama panjang tante apa dia? Nama aku Sari Astuti Rahayu. Sari Astuti Rahayu. Umur tante berapa sekarang? Kurang lebihnya masuk 47 tahun. 40 tahun. Nah, yang pertama tuh yang Tia tanya ke sejak kapan tante tuh mulai usaha merintis barang apa buat produk-produk yang saat kita butuh. Kalau tante itu dari dulu mulai gadis itu sudah marketing ya mbak ya, pemasaran. Dari multi level, dari pemasaran lukisan, dari pemasaran ya, baju, tas, minyak wangi, sampai multi level segala macam itu, dari produk Indonesia sampai produk ceritanya Amerika pernah. Langsung akhir tahun 2019 itu mulai aku tuh merintis membuat makanan ringan. Ringan. Apa Ya, tuh yang ya, pertama kali jenisnya tante? pertama bandeng presto. Habis itu ke bawang goreng. Setelah itu sambal kentang, 2 jenis, kentang Mustafa sama sambal kentang balado. Kedua ke selanjutnya sama tambahan ini kacang bawang tojin. Yang sekarang masih tante jual itu? Semuanya masih. Iya, masih. Terus Makanan-makanan ringan. Khusus untuk makanan tante sebutin tadi, apa yang latar belakang tante langsung sebelumnya kan tante usaha sebelumnya kan beda. Iya. Nah, langsung masuk ke makanan, bidang makanan tuh apa tuh latar belakangnya? Ya karena kurunnya itu sudah puluhan tahun ya mbak. Sebelumnya sambil aku tuh bekam, lulur gitu mbak. Jadi aku punya konsumen si A, si B, si C. Aku itu otomatis kan multi level, ada istilahnya kaki-kaki 1, 2, 3 kan gitu. Setelah itu sorenya aku ngelulur, kalau nggak ngelulur bekam gitu. Lah nggak tahu dari mulai akhir tahun 2019 aku tuh mau merubah pemikiran, istilah pemikiran di benak hati itu merubah usaha makanan. Kayaknya usaha makanan lebih walaupun kita belum bisa ya, sambil belajar otodidak sambil dijual kan gitu. Nah mulai jual bandeng, karena kan ada saudara kita itu dulu kan penjual bandeng presto. Akhirnya aku buat. Dulu kan cuma lihat aja, setelah itu kan tahu, lama-lama tahu gitu. Buat bandeng presto, habis itu bawang goreng gini gitu. Alhamdulillah kayaknya ada peningkatan secara pendapatan mbak. Kalau multi level kan pol-polit 30% dari harga produk tadi gitu. Katakanlah kalau 90 dulu kan 30% cuma sekian. Kalau ini kayaknya lumayan mbak, istilahnya namanya makanan ini modal katakanlah 100.000 dan dapetnya 100.000 kan gitu, 100% lah istilahnya gitu. Nah itulah, dan aku tuh sering selalu ingin mencoba gitu. Dari jual bandeng, kepingin pemikiran jual bawang kan gitu. Ya manual, semua manual, kayak bandeng ya manual. Pembuatannya ya prestonya ya standar cuma 8 liter ukurannya. Kalau bawang ya kita manual pakai itu Tupperware itu, basahan manual tangan biar tampilannya bagus kayak tadi. Kalau kentang ya sambal kentang itulah manual semua. Cabenya ya pembuatan cabai kan ada bumbu cabai giling, itu tak giling sendiri, nggak make blender, digiling dewek gitu. Kacang ya itulah kayak gitu. Jadi tante ini mulai merintis produk-produk makanan ini otodidak tuh ya, jadi belajar dari bener otodidak, jadi nggak pakai teori. Aku nggak terlalu pinter, raiso. Yang bandeng tadi minta ajari ya saudara tante? Enggak sama sekali. Karena tahu kan di SMP dulu kan kata saudara lihat packingnya dari proses pembuatannya ini langsung feeling kita kan, namanya bandeng biar nggak bau ginian, ini prosesnya gini. Lihat tampilan dari packingan saudara dulu kan kayak gini, kita kan buat kotakannya itu juga buat sendiri.
Pertanyaan selanjutnya tuh apa yang motivasi tante untuk memilih produk makanan? Ya Yang pertama baru. tadi kan aku itu pemasaran dari mulai gadis sampai anak orang umur puluhan tahun nih, 25 tahun paling tua. Jadi kayaknya dari segala pemasaran pertama, kedua, ketiga itu kayaknya lebih lumayan pendapatan itu makanan. Walaupun istilah tenaganya Lebih kuras, ekstra. ekstra. Kalau pemasaran multi level kan cuman kita orang percaya sama kita jadi multi levelnya, kita jadi anggotanya, punya duit, kita beli, kita jual, kita pasarkan ke A. Jadi kita tenaga nggak terkuras, boleh ya kalau bekam, kalau lulur itu. Tapi kalau ini kan dari A, dari nol sampai dari start sampai finish kita semua, dari produksi sampai kita pemasaran kita, segala macam sampai ke konsumennya. Tapi aku seneng jualan gitu, jualan ya ke kantor-kantor. Terus cak mana tuh tante tuh mengolah bahan baku dari pembuatan produk itu, dari yang bahan-bahannya cak mana tante belinya, cak mana dari mana gitu? Kalau Banten ya diuraikan pertama, siko-siko ya. Kalau Banten itu contohnya kalau beli produksi itu 5 kilo, habis itu sampai rumah ya dibuang, dari insangnya sampai ke perut-perutnya ke dalam anus itu dibuang semua. Di situ setelah bersih, dibilas bersih, direndam pakai jeruk nipis. Setelah direndam sekitar setengah jaman, dibilas lagi sampai enggak ada bau tanah istilahnya deh. Setelah itu kita setelah pembersihan direndam air jeruk tadi, jeruk nipis, kita ndepke dulu setengah jam sampai sejam, kita persiapan untuk pembumbuan alami deh itu. Alaminya ini bawang merah, bawang putih kayak buat pindang. Pokoknya super banyak aku tuh berani bumbu. Bawang merahnya katalah kalau seperempat gitu bulat juga. Kalau seperempat 5 kilo itu sekitarnya bawang merahnya bisa kalau kita tahannya bisa seperempat bawang merah, cabai, bawang putih juga seperempat, langsung kunyit banyaki karena untuk pewarnaan alami dari tadi Banten tadi biar kuning bagus gitu. Yuk jahe perlu karena biar nggak bau, langsung laos juga bagus, salam juga, serai juga, semua pokoknya. Kemiri aku dikit karena takutnya kalau kemiri itu kayak apa ya, cepat masem, cepat busuk, cepat pembusukannya cepetan. Yuk kalau mau penyedap terserah apa istilahnya Royco apa Masako ngikut, pokoknya terserah, kayak garam, kasih gula ya secukupnya sesuai selera kita. Kalau kita biasanya 5 sendok kalau untuk itu garam ya banyak. Setelah pembuatan bumbu siap, tadi ikan tadi dibersihi, ditiris, setelah itu kan tadi segala macam itu diulek sampai kayak keluar air itu, karena terakhir dikasih gula kan kayak air itu, langsung dibalur-balur kayak di situ, Mbak. Balur kayak di ikan itu tadi. Setelah itu ditaruh di wadah yang sewadah itu, taruh di kulkas gitu biasanya gitu. Bisa 4 jam 5 jam di kulkas, baru di prestonya tuh, masa prestonya 2 jam. Biasanya kalau jam 3 selesainya jam 6 kayak gitu. 5 presto jam 5, jam 3 selesai jam 5, 2 jam. Iya. Terus setelah itu biasanya kan aku kalau presto itu malam. Tak buka presto, pagi itu aku panggang deh. Karena namanya kayak air itu, untuk mengurangi resapan air di ikannya, tak panggang. Lah habis itu langsung di packing. Langsung untuk kan di kemasan kotak itu dikasih sambal. Kita buat sambal kayak sambal apa ya? Mata. Sambal bawang. Sambal geprek. Sambal geprek itu.
buat sambal geprek lah, pakai sambal penyajiannya bandeng plus sambal. Jadi gitu caranya. Kalau yang bawang goreng ya bahannya cuman bawang merah. Sudah bawang merah saja. Berapa Pas itu? biasanya kan tante ya banyak, sebanyak mungkin. Ya minimal buat 5 kilo ya. Wow. Sebanyak mungkin bisa sampai 10 kilo, 15 gitu. Kalau untuk bawang goreng itu per kilonya standar rata-rata itu 1 kilo jadi 3 on 3 gram, 330 gram itu beratnya, berat bawang itu. Jadi kalau kita packing sekitar 4 kilo, 4 bungkus setengah 1 kilonya itu jadi 40 bungkus setengah. Tuh. Seberat 330 gram. Kalau kentang itu 1 kilo itu cuma jadi 1/4. Tapi karena dikasih bumbu segala macem ya bisa berat, beratnya dari bumbu itu. Tapi kalau originalnya kentang itu digoreng 1 kilonya jadi 1/4 gram, 1/4 250 gram gitu. Kalau kacang bawang itu 1 kilo jadi 3 bungkus lebih sedikit. Jadi 1 bungkusnya 310 kali 3 jadi 930. Jadi lebihnya 370 loh Mbak. Otomatis 1 kilonya jadi 3 bungkus lebih 30 gram. Gitu. Cuma lebih sedikit lah Mbak istilahnya. Jadi 3 bungkus setengah. 3 bungkus lebih sedikit. Nah gitu. Kalau tante itu kalau pernah sering dapat apa untuk souvenir ya, untuk souvenir untuk itu tuh. Itu kalau beli kentang 65 kilo itu jadi 100 bungkus untuk beratnya 200 gram yang tipis-tipis balado Mbak. Itu motongnya Motongnya ya mau pasnya motongnya pakai manual kayu itu Mbak yang kayu ya. Kalau yang bawang itu pokoknya kalau 40,5, kalau 10 berarti 45 ya. Kalau 10 kilo jadi 45. Jadi kalau 100 kan kadang sering sengit 100 kilo, 100 bungkus gitu Mbak. Iya. Untuk souvenir. Kalau kemarin kayak yang ada acara di depan SMA 1 itu Mbak, Provos. Ulang tahun Provos itu loh Mbak. Nah, itu kan kita dapat tender dari situ. Kacang bawang sama bawang goreng kentang. Jadi lebih dari 100 bungkus per varian, per produk. Nah, dari bahan-bahan yang tante sebutin tadi, ada nggak tante beli ada tempat langganan atau tempat biasa di pasar? Lah, aku tuh wongnya nggak Mbak, nggak mau pindah-pindah. Kalau sudah kenal si A, tinggal minta produknya yang bagus. Kayak bawang itu, aku nggak mau beli bawang yang karungan, karena karungan itu jatuhnya gitu kalah duluan. Pertama, barangnya masih kotor, banyak apa ya, daun-daun itu, langsung biasanya barangnya itu sudah dicampur antara barang yang gede sama kecil-kecil, jelek itu. Besok itu kalah 5 kilo dari beratnya 30 itu. Jadi yang 5 kilo, lebih Mbak, bukan 5 kilo, 15 kilo itu barang yang jelek, itu pasti. Kentang juga aku mending selisih 2.000 tapi produknya bagus, sudah pilihan daripada kita kalah duluan dengan barang busuk. Nah gitu. Biasanya kalau sekarang itu kalau kentang itu 1 karung isinya 50 kilo, tapi yang busuk banyak sekali. Kalau misalnya sekarang itu berapa harganya? Kalau bawang sama kalau kentang ini hari ini kan mahal. Hari ini kan sekitar 15.000 lebih, kadang 16 kali aja. Kalau 5 kali 16 berapa? 5 kali 50 maksudnya. 5 kali 16 berapa istilahnya? 5 kali 15 75 750 tau istilahnya. Itu yang sekarang itu?
sekarung. Kalau misalnya Kalau aku manual, nggak beli cara- karungan, aku berapa? biasanya beli 5 kilo. Kalau yang bagus 5 kilo, aku beli 5 kilo. Beli tumbuhannya itu 10 kilo, 10 kilo, tapi biasanya aku belanja 30 kilo, 37 kan gitu banyak. Oh, berapa itu tuh? Kalau boleh tahu? Ya standar kayak gitu, Pak. Standar itu. Standar harganya 15, 16. Sekarang ini. Sekarang ini. Iya. Bawang juga. Bawang itu selisihnya 2.000 dari harga karungan, Mbak. Nah itu. Tapi kita menang, barang itu bagus, kualitasnya pilihan. Nah, sudah ditampi, kalau orang itu ditampi, udah kotorannya nggak ada. Cabai juga deh. Cabai ya, cabai enggak ya Mbak ya, cabai. Tapi sekarang cabai mahal. Iya lagi mahal cabai. Mahal. Ya gitulah Mbak. Kadang bisa sampai 100.000. Kita belanja cabai 3 kilo, udah cabai deh, belum minyak. Pasar mana tentu biasanya bisa beli? Kalau seringnya pasar Palimo. Kalau ke pasar Jakabaring bisa sebulan 2 kali cuma. Lebih sering Palimo berarti ya? Iya sering ke Palimo. Terus pertanyaan asalnya itu, jika bahan baku yang pokok tadi sebut itu naik, apakah tante menaikkan harga jualan per barang atau mengurangi bahan baku setiap produk? Jadi kalau bandeng walaupun aku enggak pernah aku menaikkan. Dengan keadaan gini enggak, kentang juga enggak, kacang juga enggak. Walaupun kacang biasa standar itu tuh dulu awal-awal beli itu 30.000, pernah 29 dulu. Sampai sekarang 36 aja aku enggak naikkan harga. Standar beratnya juga sekian itu. Kalau kentang juga, walaupun kentang sampai pernah 20.000 dulu pernah. Pas habis lebaran apa kapan itu? Puasa sampai habis lebaran nih haji, wih sampai hampir sampai ke Perumnas bingung aku beli ke Perumnas juga sampai 20.000 per kilo, sampai lebih dari itu nggak terlalu aku nggak aku naikin. Tapi kalau bawang nggak bisa. Bawang itu dari sekian itu, kentang, kacang, bandeng, bawang goreng itu sangat sedikit istilahnya untungnya itu. Jadi aku kalau harga naik tetap aku naikkan dengan berat sama. Kalau turun ya aku turun gitu. Jadi aku fleksibel orang yang nggak kayak di toko-toko kayak gitu dengan wih naik kesempatan ini enggak. Kemarin pernah harga 14.000, turun lagi 10, ini naik lagi 12, jadi ngikuti pasar, ngikuti bangsa pasar. Jadi walaupun barang naik sesuai fleksibelnya tuh barang tetap beratnya, tapi harganya yang dinaik turun. Ya itu untuk khusus bawang goreng. Bawang goreng. Nah terus tuh penjualan tante ini kan per hari ya? Atau Aku tuh sesuai gini, ya sesuai karena aku usaha dewek jadi fleksibel untuk diri aku, tapi aku ada target juga Mbak. Maksudnya target, aku harus pemasarannya harus aku tingkatkan sekian ini kan gitu. Jadi kalau produksi barang itu biasanya aku pasti hari Sabtu Minggu, dari beli diolah segala macam itu hari Sabtu Minggu. Nah kalau penjualan hari Senin, itu kalau masih ada sisa barang Selasa. Nah itu sama stok barang pas hari Selasa balik langsung buat lagi kan gitu. Nah, biasanya kalau sudah capek hari Senin jualan, hari Selasa nggak jualan, cuma produksi barang. Habis itu Rabu jualan gitu. Jadi kadang seminggu itu 3 kali jualan ya Mbak. Karena barangnya terbatas. Istilahnya walaupun gitu buat 30 kilo, tapi barang itu nyat aku percepat untuk habis ya produk tadi. Jadi nggak pernah nyetok di rumah. Habis lah deh. Sesuai pesanan. Kalau Jumat ini ya nyantai Mbak, karena apalagi ini hari libur ya? Jumatnya terakhir. Itu biasanya tuh tante memproduksi dulu ya, atau ada yang panggilan ini tolong buati berapa produknya? Nah aku nggak terlalu mendetail sama konsumen. Ada yang pesen, Mas Hari pesen ini pesen oke gitu aja. Jadi aku nggak terlalu terkonsep
nulis sekian si A sekian enggak, karena kita yang buat kita stres dengan nanti sama konsumen. Jadi kalau produknya sudah ada siap, tinggal aku antar si A si B si C gitu. Nggak terlalu terkonsep untuk orang yang pesen itu si A ini, kecuali orang itu kayak pesenan banyak ya, Setiap hari? 200, 300 gitu. Untuk orang-orang yang tertentu katakanlah, untuk cindera mata katakanlah. Polda kan pernah juga kasat lantas pesen, Mbak ini pesen tak tolong 2 hari lagi ya gitu. Nah itu biasanya tuh kalau misalnya ada CA itu kan pasti banyak ya, kalau Iya. misalnya dari produk atau apa. Iya. Nah terus tante setiap hari yang tiap minggu kan tante produksi ya? Begebuk gitu Mbak. Jadi tante produk ini fokus ke itu dulu kan? Nah, Tidak fokus langsung pesanan. ke yang tempat lain Iya, dulu kan? enggak. Fokus yang pesanan banyak. Jadi karena kan gitu kenal si A, benar-benar langsung orangnya itu istilahnya pimpinan malah mohon ke kita untuk bisa. Berapa lama tuh biasa tante jualan yang kadang kata apa diantar ke kantor ini, kantor ini? Nah, tiap hari gitu prosesnya gitu. Kalau standar yang biasa yo gitu, kalau kayak kita jualannya ke Diknas Itu tante langsung norok ya? Apa langsung sana, sana? langsung ke konsumennya. Kita jualnya langsung ke konsumen, jadi nggak lewat koperasi, nggak lewat dari orang pertama ke orang kedua, langsung ke konsumen. Terus apa yang menjadi tantangan atau kendala utama yang selama tante menjalankan produksi? Kan kendalanya ya maaf itu tenaga ya Mbak, tenaga untuk produksi. Kalau pemasaran menurut kita enggak ada, karena itu kan happy Mbak, happy menjalankan, senang dengan yang kita jalani tadi. Kita nggak jualan sehari pun pusing kepala guys istilahnya tuh, nggak ketemu konsumen nggak pusing kepala. Iya gitu, biasa gitu. Jadi yang jadi kendala sebenarnya yang produksi, tapi mencari orang yang sama-sama satu visi misi kan nggak bisa Mbak. Apalagi kayak kita itu kan beruntutan. Pagi tuh ada barang 30 kilo ngupas bawa kentang. Habis ngupas kentang langsung masai. Habis masai langsung nyuci, itu dari jam 8 pagi sampai jam itu dengan tenaga cepat itu. Jam 8 pagi sampai jam 10 itu sudah bersih. Sudah siap digoreng. Setelah siap digoreng, minyak sudah udah kita goreng. Setelah goreng kita sambil ngupas bawang. Jadi tenaga gitu orang iso, orang lain nggak bisa, orang lain nggak bisa dengan tenaga orang, walaupun per hari harian kita kasih orang nggak mampu kata tenaga kayak tenaganya diekstrakan kayak gitu nggak bisa. Setelah itu sambil goreng di depan wajan panas kita ngupas bawang. Sambil iya, ngupas bawang, dengan bawangnya ini nggak cuma 1 kilo 2 kilo, bisa sebanyak mungkin, bisa 10 kilo 15 kilo kan gitu. Sebelum ngupas bawang itu aku sambil metik cabai. Tapi itu 3 kilo Mbak, 3 kilo cabai. Metik cabai sambil goreng. Setelah metik cabai sudah siap toh, beres cabainya dipotel-potel, potong. Di situ kita ngupas bawang. Jadi tenaga badan kita, tangan kita itu double. Kita ngupas bawang, goreng kentang, ini kentang sudah tertiris semua. Jadi itu aja kalau 30 kilo start dari jam 10 itu cepet sekali, itu jam 7 malam selesai goreng. Nah itu. Jadi sudah. Jadi sampai jam malam Isya itu sudah ada bawang terkupas, cabai sudah terpotel, tinggal pembumbuan ngulek. Malamnya kalau tahan ya nggak tahan tidur, paginya baru ngulek lanjut gitu. lagi. Bawang sudah terkupas, besoknya tinggal pembumbuan cabai sama masai bawang. Besoknya itu masai bawang sebanyak itu, setelah terpasak digoreng. Itu penggorengannya itu yang lama enggak penggorengan? Ya lama Mbak, bisa 1/4 satu gorengan dengan itu. Ya itu kita harus ya biasa menggoreng ya, kalau nggak biasa goreng gosong, warnanya nggak bagus. Berarti cepet langsung iya diurai-urai. Lah proses pemasahan bawang tadi
dengan frekuensi menggoreng itu jangan berjarak berjam-jam. Karena reaksi dari pasahan kalau sudah dipasah lama katakanlah setengah hari itu nanti hasil gorengan bawangnya akan berubah. Pasah tuh diiris sebenarnya. Hah? Pasah diiris. Iya diiris ya. Diiris itu. Jadi tempo dipasahi, tempo diiris sampai yang gorengnya itu jangan lama. Kalau temponya berjam-jam nanti bawangnya itu berubah hitam. Skala minyak sama bawang itu banyaklah minyak atau sebanding? Banyak minyak Mbak. Kalau untuk penggorengan dari kacang, kentang, bawang itu borosnya minyak. Minyak ya? Minyak itu katakanlah kalau 1 kodi, wah gila nian Mbak. Sekali tante beli Sekali berapa bisa konsen? 10 kilo sehari. 10 kilo sehari. Makanya boros sekali. Selain bahan baku yang tadi naik itu, kalau misalnya minyak naik, apa terjadi? Ya juga itu tuh? sama seperti itu gitu. Mau nggak mau itu resiko, sangat resiko. Kita nggak bisa nak. Kalau bapaknya ya kadang, wah ini gitu. Kita terlalu manual juga Mbak bawang. Bawang itu kita pasai satu-satu, iris satu-satu. Satu-satu makanya tangan kalah. Kayak satu-satu pasai gini. Kalau nggak biasa telklocep. Iya benar. Karena itu tupperware itu kan tuppernya itu dari baja Mbak. Nggak karaten. Tajam nih baja itu. Apa? Tupperware. Berapa waktu kadang gak bantu atau tante dewek? Tante dewek lah ya nek Dewi kepiye Iya lagi kerja ya. Dewi. Elok lah yang masai tapi frekuensi masainya kan ya 1:3 kecepatannya. Seperti tante. Terus bagaimana cara tante tuh untuk mengatasi masalah yang tadi sebutin tadi, cak tenaga? Ya tenaga ya mau nggak mau kita harus Stop dulu ya? Enggak, ya kecuali kalau kita capek apa sakit pusing kepala Mbak. Tapi kalau kita maksimalkan. Kadang kalau banyak pesanan-pesanan sampai 1:30 ya masih duduk di situ. 1:30 malam. Nah itu. Karena ya gimana Mbak? Kita ya itu berkewajiban tanggung jawab sama yang di orang pesan tadi. Iya. Apalagi lah sudah ditransfer duluan duit ya, lemah gitu kayak utang aja. Iya. Boleh nggak tante cerita ke suka duka tante dari awal tante mulai jualan sampai sekarang? Suka dukanya dari awal merintis ya di bawah itu Mbak tahu dewek. Di bawah itu masih hujan angin ketampes-tampes kan di depan itu bukaan itu. Iya ketampes kayak gitu. Tapi karena tante itu apa wae yang aku jalani itu dari diri kita. Bukan dari masukan orang lain, maksudnya dari pemikiran kita senang hati dengan kita gawe ke ya iya bukan ikhlas, kita senang hati yang kita gawe ke walaupun dipandang orang itu kayak bapaknya itu saro gini tapi gimana kita sebenarnya punya pasahan iris bawang itu Mbak pakai diesel jadi 15 kilo bisa setengah jam Mbak cuci bawah tapi hasilnya kayak hancur itu Mbak. Jadi alat mesin tadi nggak aku pakai untuk ini. Jadi aku anggurnya di belakang di gudang. Aku tahan satu-satu masahi karena apa ya kualitas produk itu kan kualitas produk itu tampilan produk itu harus diprioritaskan nomor 1 gitu. Walaupun sama saja bahannya sama, bawang Brebes juga, tapi orang itu kan melihat kok kayak gini kayak hancur ya, kesannya produknya kok jelek kan. Terus tuh strategi tante dalam pemasaran tuh macam mana tuh untuk memasarkan produk? Apa lewat media sosial atau enggak pikir Mbak Ayu. Gitu nih aku khususnya diri aku nggak bisa secara itu tuh nggak bisa main kayak gini main HP nggak bisa jadi manual karena kita itu biasa sudah kenal konsumen ya katakanlah di kantor-kantor sudah kenal si A si B si C jadi ada relasi-relasi setiap kantor itu jadi bisa mudah masuk gitu mudah masuk ke ruangan-ruangan ke relasi A B C gitu. Awal mula tante kenal itu macam mana tuh sebelum itu?
Sebelumnya sudah, belum ada elok lah sudah. Dari dulu aku Jadi Mbak. kawan tuh ya, bikin udah, kaca udah kayak kawan ya. Iya sudah kayak di kantor-kantor iya semua Mbak di ruangan-ruangan bisa masuk. Jadi kayak tante ngasih tahu kawan tante kalau misalnya jualan lagi dia Nggak ngasih tahu kawan. nggak perlu halo ini aku nak kesana ndak aku langsung kayak Oh. nerobos masuk ke ruangan-ruangan. Boleh sebut tidak tuh kantor-kantor apa bah yang biasa tante gala masar ke produk itu? Ya tadi yang aku utarakan tadi kayak ke Dignas. Aku nggak banyak Mbak ke kayak Dignas ini nggak. Pokoknya Dignas yang Sriwijaya itu ke puskesmas itu puskesmas Salangan Lebar, ke KUA, ke puskesmas ini Talang Ratu, puskesmas Parami itu masuk di Polda ini seluruhan Mbak semuanya. Mungkin ya nggak masuk aku ke lantai 2 yang nggak masuk dari gedung yang baru. Lantai 2 kan Kapolda. Iya, pangkatnya beda. Iya. Kalau misalnya tante norok produk ke suatu tempat kayak misalnya kantin atau Oh, kayak koyong warung, tidak tidak lagi deh. Tidak. Dulu ki pernah Yang ke warung tante kan pernah kan? ke Wak Koyong, tapi bukan yang balado, itu yang tabur doer itu. Karena si Pak sadar ya. Dia minta, "Mbak, ini Mbak." Gitu. Tapi kayak orang maju karena kadang 5 hari cuma berapa. Sedang kalau aku tuh sekali masuk itu bisa semua habis Mbak barang itu gampang produk itu ya orangnya kadang beli 200 sudah biasa kan gitu. Jadi tante tidak pernah nyetok di rumah ya, cok misalnya sisa dari kantor ini misalnya, tidak pernah ya, langsung habis tuh ya. Jadi tante ini tidak perlu setiap hari untuk pemasarannya, kayak buat pesanan ini langsung setiap hari itu tidak ya? Tiap hari kalau ya aku buat. Ini gampangnya hari ini jual. Kalau masih ada sisa enggak besok ada sisa barangnya yang mentah itu langsung aku buat gitu. Sesuai barang ada ya. Iya. Kalau barangnya habis, misalnya pas di tengah hari misalnya hari Rabu habis, tante nak jual lagi, tante ke pasar lagi tak? Iya kadang gitu, ya? iya ke Tunas tadi deh. Kalau di sini kan enggak ada. Kalau awal tante produksi itu berapa tuh modal yang tante? Modalnya 1.500.000-an aku. Itulah sudah galo-galo bahan. Bahannya cuman boleh 2 macam ya. Mm-mm. Itu bawang sama kentang ya. Dulu masih harga berapa? 9.000 dulu. Kentang bagus-bagusnya 9.000, bawang dulu. Ayo. Yuk. Agi beong. Bikin DWE. Ya Allah Mi, barang murah. Yuk. Yo age. Bikin DWE. Age. Oke, Pak ini Mama. Age om, age. Ini aduh. Dikit lagi om. Ya laju lah. Ya Allah, Pak Romat. Untuk rapi Ini dia ini. tugas ini Pak Romat. Ini Iya, apa tugas ini? harus pede. Ini lagi. Agak merah. Ini. Ida ini selesai. Ya minum dulu toh, orang panas itu tehnya. Nah, kan langsung selesai. Lanjut be. Diminum dulu tehnya. Enggak panas. Dingin nak. Mida enggak les ya, Pak? Jadi berapa tuh modal tante? 1.500.000 Itu kurang batas. lebihnya iya. Itu tahun Itulah. 2019. Kalau sekarang nih baru-baru ini berapa? Wah, yang satu barangnya bisa juta Pak. Satu beli kentang plus minyak itu. Terus minyak, Cuman kentang doang nggak bisa digoreng tanpa minyak. Jadi iya. bawang sudah itu ya? Bawang 600-an kalau beli. Terus apakah tante ada, jadi tante tidak pakai teknologi atau inovasi yang menggunakan alat cak mesin itu tidak deh, manual kan? Ya kalau penirisnya ada, peniris ini minyak itu ada. Tidak di. Spinner. Spinner namanya dia. Kalau untuk bawang itu ada penirisnya, pengering minyak.
pengering bawang. Jadi tiris biar minyaknya kadar minyaknya tidak ada. Oh. Gitu. Kalau yang lain pakai yang manual kan? Manual aja ya. Tante ada rencana untuk memperluas produksi tante nggak tuh? Kayak misalnya tante nak naruh barang atau produksi tante ke tempat-tempat atau enggak? Enggak, sementara ini belum, Mbak. Belum. Belum ya. Karena kalau menaruh barang, nitip barang itu rugi. Karena kalau bisa produksi sekarang dijual habis. Produksi lagi dijual kan gitu. Jadi enggak diem ya, enggak berhenti ya. Terus selain yang ini teh, yang sekarang tante kan dari kentang apa keripik kentang, terus tuh kayak kacang itu, terus juga gula apa tadi yang ikan bandeng tadi. Bandeng Tante presto. pernah berpikir untuk sebelumnya atau tidak sekarang Cak kayak pengen nambah lagi usaha di bidang lain misalnya Cak Enggak, makanan lain? Tidak. Enggak. Cukup. Lebih fokus yang itu ini. aja sudah kerepotan, Mbak. Pak, keras ini kan Pak, jangan Pak. Pak, masuk Pak ini di video. Omsetnya penghasilan per bulan itu Tadi kan tante sudah nyebut tutup sih. enggak apa-apa. Tidak apa-apa tuh, Oh, iya. masih tuh. Jadi tuh kalau misalnya boleh tahu, kalau penghasilan per hari tante tuh setiap jual produk langsung tuh berapa tuh? Kalau istilahnya rata-rata ya Mbak, kalau satu tadi aku taruh kentang itu kalau produksi 65 kilo itu jadi 100 bungkus. 100 bungkus. Per bungkusnya itu 15.000. Itu kurang lebihnya 1 minggu. Per minggu. Satu minggu. Kalau bawang ya, bawang itu kalau bawang kalau 40 20 sekitar 50 kilo kalau bawang itu 100 bungkus. Kalau kacang itu satu kodi. Kalau satu kodi itu 24. Itu satu kodi itu 39 kali 2. Berapa itu? 78 ya. 78 satu kodi. Satu kodi seminggu, maksudnya aku ngomong seminggu. Seminggu. Per minggu itu satu kodi bawang kupas itu 24 kilo jadi 78 bungkus, per bungkusnya 20.000. Itu. Ditulis Pak. Iya gitu. Terus kalau jadi kalau misalnya penghasilan tante dikali ke itu awal modal tante itu berapa persen untungnya? Iya, lebih Mbak, ya 100% lah. 100%. Ya kalau ini satu kodi ditulis satu kodi, kalau 800 berapa ya? 33 coba Pak. 33 kali 24. 33.000 kali 24. Berapa? Kalau kacang ini kacang dulu. Kacang 792 itu yang 100 bungkus. Bukan, ini dulu 33 33.000 kali satunya berapa tuh? 33 ikut maksudnya. Iya. Dikali 30 kali 24. 24 792 Nah, itu. 792.000 ini apa dah? Kok segitu Kak ya? Enggak, maksudnya gini. Satu kilonya 33.000. Nah, 33.000 kali 24 kilo. Ya, 790. Kali 24 kilo. Oh ya, kali 20. Ya, gini, 78 kali 20. 700 Dihapus dulu. Kan 792. Nah, sekarang 78 bungkus kali 20.
Ya itulah untungannya itu nanti dikurangi 792 Dikurang dikurang 1.500 ya. situ. Kalau kurang lebih ya 100. Ini apa gak untung yang bawang ya? Apa? Bawang, Yang kacang. Kacang ya. Mm-mm. Kalau yang kayak ikan bandeng tadi, ikan apa? Pestel. Bandeng standar ini gampangnya aku 100 kan plus sambil segala macam. Kalau istilahnya anu ya dapetnya lumayan lah Mbak. Katakanlah contohnya kalau 250 dapetnya ya sekitar hampir 400 gitu. Terus Kayak itu. siko produk Tergantung kalau bandeng sulit dia ya. Kadang tuh bandeng itu dapat yang sekilo dapat 3. Ada yang dapetnya 4. Oh. Gitu, nggak bisa dianu. Tidak siko ikan, siko dibungkus. Enggak, kadang kalau kecil-kecil orang mungkin nggak dikasih siko, Mbak. Bisa iya. dikasih 2, bisa dikasih 3, fleksibel kita. Kita kadang hari ini dapat sekilo yang 3. Iya. Jadi ada yang besoknya sekilo 5. Jadi gitu. Makanya kita fleksibel. Jadi satu Iya. bungkus tuh yang harus kilo ya? yang mudah dianu itu, yang mudah kita hitung itu kentang. Kentang berapa sih? Kentang itu aku pokoknya 65 kilo itu 65. 65 kilo itu aku itu iso 100 bungkus Mbak. 65 kilo itu bisa menjadi 100 bungkus Berarti dengan standar beratnya 200 gram beratnya. Kalau 100 bungkus 100 bungkus. oh ini 65 kali berat mahal harganya dulu ya dicari. 65 kali 14 910. nah ya gitu. Nah bis itu barang yang tadi itu kan sudah berhenti kosong G. Nah, itu jadi 100 bungkus kali 15 kan 1.500.000. Nah itu Dikurang itu dapetnya itulah. Kalau boleh aku dipotong ini ya sekitar ya dapat sedikit lah Mbak. Dapat sedikit. Gitu. Lumayan kacang Mbak. Kalau siko bungkus kacang sama yang kentang tuh sama ya? Berarti? Harganya? Kalau kacang 20.000, Kalau misalnya yang kentang kentangnya 15. 15 ya? Itu beratnya berapa ya? Kalau kentang itu kan beratnya kalau belum diani originalnya, kentang yang original potatonya itu belum dibumbui cuman 1/4 beratnya. Beratnya cuma jadi 1/4 jadi 1 kilo. Masih lah berat bawang goreng Mbak. Wow. Bawang goreng 3 on. Ini cuma 2,5. Iya. Ada strategi tidak Tante untuk terap ke dalam usaha-usaha yang Tante jalani? Strategi gimana maksudnya? Tips-tipsnya Tante usaha macam mana? Ya pertama itu kan aku tuh otodidak langsung tak jual ke konsumen. Kita kadang sharing sama konsumen, gimana Bu, kurang apa Bu? Oh sari gini, karena konsumen gitu. Kayak gini Ri, kurang pedas, pada kurang ini. Nah dari masukan konsumen itulah kita pembenahan kualitas istilahnya gitu. Dan dulu tadinya awalnya cuman pakai tisu Mbak aku buat bawang goreng itu modal nggak pakai spinner, pakai tisu. Oh. Tapi banyak yang masukan nempel tisunya. Nggih, lengket apa kan nempel ke angkot. Iya apa tisu? Iya. Wah itu sampai walaupun rugi juga Mbak, seminggu bisa gulungan gitu banyak. Tapi akhirnya ada masukan dari konsumen, ada Sari mesin spinner pengering itu, gitu. Akhirnya beli gitu. Nah itu perjalanan ini merangkaknya. Ada tips tidak tuh untuk Tante tuh kan Tante konsisten jualannya tuh tidak berubah-ubah, terus juga Ya, Tante enggak. usahanya tuh tidak males-malesan, jadi Ya, Tante harus itu ada. jangan kan? Ya tipnya karena kita ada tanggung jawab di belakang Mbak. Contohnya anak, kalau kita ngandalkan bapaknya jualan gas kan ya nggak mencukupi, anak banyak, kebutuhan untuk ini itu banyak sekali. Kalau untuk kita makan saja, kebutuhan untuk makan, untuk minum istilahnya, untuk kesehatan istilahnya. Kalau anak kan untuk sekolah, untuk biaya sekolah lebih dari dan itu. Makanya
dari motivasi itu, semangat itu dari anak itulah. Gitu. Manual wae sih mbak. Terus tante ada juga tips atau tuh saran untuk seseorang pemula, apalagi pelajar atau mahasiswa yang untuk mulai buka usaha, Iya. cek tante. Gimana caranya? Contohnya kayak apa ya usaha apa? Ya tante misalkan bidang produksi tentang makanan. Nah, Iya. cak mana wong tante tuh ngasih saran ke wong yang pengen jualan juga, misalnya cak barang atau tuh jasa gitu. Cak mana? Istilahnya jualkan produk kita. Coba jelasin. Misalnya kami tante nak mulai usaha, apa sih tips dari tante buat Iya, kami untuk pertama mulai usaha? kita harus tahu apa yang istilah anak itu apa ya? Pengen jualan. Produksi apa? Yang senang pertama ki yang kita Senengi ya. ya apa yang kita senangi, senang hati loh. Jangan karena terpaksa utawa ngikut orang. Gampangnya mbak, contohnya aku orangnya gini, ibu-ibu itu sama saja sama anak-anak semudah kayak mau anak kesana, main sana, ini sana, keliling sana, jalan sana, jalan nongki. Kalau tapi aku enggak, tipenya juga beda-beda. Ada yang tipe seperti itu, jadi akhirnya dengan gaya-gaya kayak itu nggak konsisten. Tapi kalau aku kan orang rumahan dan nggak suka dengan gaya-gaya kayak cara-cara kayak gitu. Walaupun orang itu ini kemana-mana, aku ndak. Aku kalau sudah punya usaha dewek, punya apa ya aktivitas sendiri, masa bodoh dengan hal-hal kayak gitu kan gitu. Itu kuncinya itu kita harus punya apa ya? Disukai dulu. Pertama kita suka dengan sesuatu yang kita jalani. Kedua kita jangan kayak apa sih ya? Ini sana sini enggak Ikutan. ikut-ikutan jangan. Jadi kan kita ada prinsip, punya prinsip. Dan gini kalau tante tuh hari ini sehari itu jual produk bawang itu 5 kilo. Contohnya dulu aku tuh 1.500 sih bisa beli 2 produk kentang sama bawang atau produksi gini-gini. Lah besok jangan monoton segitu. Harus Itu lebih harus ya? lebih dari itu. Jadi nyet kayak gitu. Ada motivasi dari diri kita untuk mendapatkan target. Targetku seminggu itu harus targetku kacang 1 kilo minimal gitu. Kalau istilahnya ada pesanan orang katalah kayak kemarin lantas telepon Sari mbak minta ini untuk ini cindera mata Kapolda gini. Oh bu, kalau sehari 2 hari nggak bisa karena barangnya aja nggak ada, belum siap. Untuk besok persiapan beli bahan, langsung sekalian separuh untuk produksi, besoknya pembubuhan. Ya 3 hari bu, itu sudah kita usahakan maksimalkan itu. Nah itu bonus mbak, itu termasuk bonus. Barang yang pesanan mendadak untuk orang-orang tertentu itu bonus. Kalau hari-hari biasa kita harus produksi terus. Nah itu. Tapi kalau zamannya kita jualan multi level kan cuman ibu ini pesen ini, ibu ini pesen terkonsep tulisannya. Kalau ini enggak mau aku, hari aku pesen ini, yang pesen ini. Oke bu, kalau ada nanti itu antar. Jadi kita enggak dengan ada produk ada barang sudah siap diantar, baru kita ke kantor sana nganter gitu. Kalau istilahnya kalau kayak pimpinan, kepala dinas yang ini, bagian yang ajudan-ajudannya, oh bu, bapak ini kemarin pesen ini, mau nganter, tinggal naruh di ruangan gitu. Jadi kita enggak anunian, apa ya, dikejar dengan si A pesen ini, si pesen ini, gitu. Karena produknya manual mbak. Nah itulah. Terus ada harapan nggak tante untuk usaha tante yang produksi ini ya? Harapan gitu. Untuk kedepannya? Ya harapan gini-gini, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kita bisa jalani terus langsung rutin. Nah itu mbak. Rutin. Enggak berhenti. Kecuali berhenti ya. Iya. Iya.
Ngomong kira di rumah Nian tuh nggak ada. Tidak ada. Nggak sanggup ya? Enggak juga enggak gitu. Aku nggak mau nganu Mbak ya. Istilahnya karena enggak tenaga terbatas. Bapaknya nggak urusi gas. Ya, aku kayak gini. Ke anakku kemana gitu Mbak. Jadi anakku kayaknya rasa sanggup nih. Kayaknya Elo itu ada jiwa usaha. Tapi kan belum waktunya juga, pemikirannya mau belajar dok. Kasih ya tante. Oke Mbak.